Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, kita kembali lagi ya di Sarang Waktilillah. Kali ini kita akan membahas soal UKM PPD kembali. Soal kali ini soal bedah. Kalau dilihat dari gambar sudah ketahuan ya soalnya tentang fraktur. Oke, kita langsung saja lihat soalnya. Oke, jadi di sini ada soal. Soalnya kalau dibaca lumayan panjang ya. Jadi seperti biasa, bila ingin membaca soal, baca dulu apa pertanyaannya biar tidak dibuat bingung dengan soalnya nanti. Jadi pertanyaannya pertanyaan mengenai diagnosa. Apa kemungkinan diagnosa pasien? Jadi pertanyaannya tentang diagnosa. Kalau kita lihat pilihan jawaban A sampai dengan E, itu tentang fraktur, fraktur terbuka. Jelas soalnya soal tentang fraktur pastinya. Yang ditanya di sini pasti tentang derajatnya. Derajat 1, 2, 3 atau 3A, 3B, 3C. Nah, ini kalau sudah ada clue yang seperti ini, maka lebih mudah untuk menjawab soalnya. Jadi, kalau teman-teman nanti mungkin lebih expert dalam menjawab soal-soal seperti ini, tidak perlu dibaca semua soal, mungkin ada dilihat sekali doang di salah satu clue di dalam soal, itu bisa langsung menjawab soal seperti ini. Kalau kita lihat clue-nya, oke. Nah, dari clue soal seperti ini, laki-laki 21 tahun datang ke IGD, keluhannya ada luka di kaki kanannya sudah 1 jam sejak kecelakaan, ada luka terbuka, ukurannya 2 kali 3 kali 5 cm, tampak tulang, krepitasi positif, deformitas, dan lukanya tidak beraturan. Kalau teman-teman bisa expert nanti ketika menjawab soal UKM PPD, soal seperti ini sangat amat gampang dijawab. Maka kalau kita lihat derajat 1, 2, 3, A, B, C, yang paling gampang itu yang pertama adalah lihat ukuran. Di sini ada ukurannya 2 dikali 3 dikali 5 cm. Maka kalau kita lihat saat ini pasien kemungkinan pasien mengalami open fracture derajat 2. Karena kita lihat dari derajat 2, bila dilihat dari ukuran 1 sampai dengan 10 cm. Pasien ukurannya 2 kali 3 kali cm. Kemudian fraktur terbuka itu artinya adanya hubungan antara tulang yang fraktur dengan dunia luar melalui luka traumatik. Oke. Tulang itu steril. Bila terjadi fraktur maka dapat menyebabkan kontaminasi dan risiko tinggi untuk infeksi. Jadi kalau kita lihat klasifikasi open fracture itu dilihat dari Gustilo Anderson. Jadi kalau teman-teman ada kasus-kasus fraktur, pakailah klasifikasi yang sering dipakai yaitu Gustilo Anderson. Di sini ada klasifikasi fraktur ada 3, derajat 1, 2, dan 3. Derajat 3 dibagi 3 lagi, A, B, dan C. Paling gampangnya, lihatlah ukurannya. Bila kurang dari 1 cm itu derajat 1, 1 sampai dengan 10 cm derajat 2, lebih dari 10 cm derajat 3. Jadi gampang, pasien ukuran 2 kali 3 kali 5 cm itu sudah pasti derajat 2. Jadi kalau lihat soal seperti tadi, lihat langsung ukuran. Coba kita kembali. Jadi kalau lihat soal seperti ini, langsung lihat saja ukurannya. Lihat ukuran 2 kali 3 kali 5 cm, udah ketahuan jawabannya fraktur terbuka. Bisa dijawab kurang dari 1 menit seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat yang lebih dari selanjutnya, yaitu kita lihat dari blood flow atau aliran darah. Untuk derajat 3C itu tidak ada aliran darah lagi karena sudah vascular injury di situ. Kemudian yang ada soft tissue defect. Soft tissue defect itu yang ada di derajat 3B dan 3C. Nah, jadi gampang. Fraktur terbuka ukuran lebih dari 10 cm. Aliran darah tidak ada lagi terjadi vascular injury, rusaknya vaskular, soft tissue defect positif. Nah, itu udah pasti derajat 3C. Nah, kalau kita lihat tata laksana, salah satunya adalah dengan pemberian antibiotik. Nah, untuk pemberian antibiotik sendiri, kita lihat manajemen fraktur terbuka secara umum dulu ya. Yang pertama itu tentunya dengan melakukan ATLS, prinsip primary survey, secondary survey,
utamakan save the life then save the limb. Jadi selamatkan dulu nyawa pasiennya, kehidupan pasiennya, baru selamatkan tungkainya, selamatkan yang frakturnya. Kemudian cegah infeksi dengan pemberian antibiotik profilaksis, antitetanus serum, dan debri demen luka. Stabilisasi fraktur dengan ORIF atau OREF, kemudian early soft tissue coverage dengan skin graft. Nah, untuk pemberian antibiotik sendiri, kita lihat dari protokolnya. Untuk klasifikasi fraktur Gustilo Anderson derajat 1 atau derajat 2, itu dapat kita berikan antibiotik cefazolin, cefalosporin generasi pertama. Kemudian untuk derajat 3 kita dapat berikan juga cefazolin ditambah dengan golongan aminoglukosid, yaitu gentamisin, tambah dengan gentamisin, seperti itu. Untuk kasus open fracture dengan adanya kontaminasi dengan tanah, dapat digunakan golongan penisilin 3 juta unit, diberikan selama 4 jam. Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.